Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwa Adriya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai MTCNA dan kita akan memasuki part 3 yaitu networking models. Nah, di video kali ini kita akan membahas 8 materi, yaitu yang pertama konsep networking models, yang kedua TCP IP model, yang ketiga TCP IP model application layer, yang keempat TCP IP model transport layer, yang kelima TCP IP model network layer, yang keenam TCP IP model data link layer physical layer, yang ketujuh encapsulation dan decapsulation, yang terakhir OSI model. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep networking model. Ketika berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan layer jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komunikasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelumnya mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Networking model adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan atau rules yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Aturan inilah yang disebut networking model. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan open start networking model. Saat ini terdapat dua open start networking model yang terkenal, yaitu yang pertama TCP atau IP model, yang kedua OSI model. Misalkan terdapat 3 vendor berbeda, agar ketiganya bisa saling berkomunikasi dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut networking model. Dengan adanya aturan yang sama, setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1074, vendor IBM membuat networking model bernama SNA System Networking Architecture. Namun karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah jika sebuah jaringan terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat open networking model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk membantai antara vendor sehingga bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP IP model. OSI model dibuat lembaga ISO International Organization for Standardization. TCP IP model dibuat oleh lembaga Department of Defense. OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Dengan adanya open networking model, kini vendor seperti Cisco, IBM maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP IP model. TCP IP model adalah jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan protokol agar antar komputer, bahkan yang berbeda jaringan network, dapat saling berkomunikasi. Untuk membantu pemahaman, setiap networking model dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Secara dokumentasi, TCP IP model terdiri dari 4 layer, yaitu yang pertama application, yang kedua transport, yang ketiga internet, yang keempat network access. Namun dalam penerapan di dunia nyata atau real network, TCP IP model sering dibagi menjadi 5 layer, yaitu yang pertama application, yang kedua transport, yang ketiga network, yang keempat data link, yang kelima physical. Nah, masuk ke materi yang ketiga, yaitu TCP IP model application layer. Nah, di sini teman-teman bisa referensi mengenai networking model. Nah, di sini kita cari mengenai artikel tentang networking model. Nah, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, mulai dari perangkatnya, media penghubungnya, hingga aplikasi yang berjalan di dalamnya. Perangkat-perangkat tersebut diproduksi oleh berbagai vendor berbeda, misalnya router board oleh Mikrotik dan Cisco, web browser oleh Google dan Mozilla. Dari sinilah fungsi networking model dibutuhkan untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer agar rapi dan terstruktur. Nah, caranya adalah dengan menggunakan beberapa lapisan layar dari fisik hingga non-fisik. Setiap lapisan memiliki kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa saling berkomunikasi. Nah, tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Nah, perhatikan perbedaannya. Jaringan tanpa networking model terlihat acak-acakan dan tidak terstruktur. Jaringan dengan networking model terlihat rapi dan berfungsi sesuai aturan. Selain memudahkan vendor, networking model juga memudahkan pengguna dalam memahami cara kerja jaringan komputer. Lanjut materi yang keempat, yaitu TCP IP model transport layer. Transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Terdapat 2 protokol utama di layar ini, TCP Transmission Control Protocol, UDP User Datagram Protocol. Perbedaan TCP dan UDP: TCP mendukung error checking, pengecekan kesalahan, cocok untuk komunikasi data seperti web atau email. UDP digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi tanpa memeriksakan ke error. Salah satu fitur penting di TCP adalah error recovery machine. Contohnya saat klien mengirim request ke web server di application layer, responnya berupa HTTP, header, dan data. Di transport layer, data tersebut ditambahkan TCP header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang sehingga berhasil. Masuk ke materi yang kelima, yaitu TCP IP model network layer. Pada network layer, protokol utamanya adalah IP, Internet Protocol. IP menyediakan 2 fitur penting: addressing, memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan. Yang kedua, routing, menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Addressing, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki 2 versi, IPv4 32 bit terbagi menjadi 4 blok masing-masing 8 bit. Jumlahnya maksimal host 4.294.996.296. IPv6 128 bit terbagi menjadi 8 blok masing-masing 16 bit. Jumlahnya maksimal host 340.282.920. Sangat besar. Contohnya komputer 1 192.168.1.1, komputer 2 192.168.1.2. Jika komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka komputer 1 mengirim data ke alamat IP 192.168.1.2.
Routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya, paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute. Sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Masuk ke materi yang keenam, yaitu TCP/IP, model data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer, sedangkan physical layer mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, agar ada 3 perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wire atau kabel seperti UTP, kabel wireless seperti gelombang elektromagnetik. Fitur penting di data link layer ada FGS, Frame Check Sequence, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recover. Perbedaannya dengan TCP di transport layer adalah TCP mendeteksi dan memperbaiki error. Data link hanya mendefinisikan error. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address. Materi yang ketujuh yaitu encryption dan decryption. Encryption adalah proses membungkus data di setiap layer. Sebaliknya, decryption adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Ilustrasi data dari application layer ditambahkan TCP atau UDP header menjadi segmen. Segmen masuk ke network layer ditambahkan IP header menjadi paket. Paket ke data link layer ditambahkan header dan trailer menjadi frame. Di physical layer dikirim sebagai bit 0 dan 1. Proses dari pengiriman tersebut execution saat data diterima lapisan-lapisan header dihapus satu persatu declaration sampai data asli diterima oleh receiver. Masuk materi yang terakhir yaitu OSI model. OSI model Open System International dibuat oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984. Model ini muncul karena sebelumnya setiap vendor memiliki sistem sendiri, sehingga komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Dengan adanya OSI model, komunikasi antar vendor menjadi lebih mudah karena ada standar minimum yang disepakati. OSI model layer terdapat 7 lapisan dalam OSI model, yaitu yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link, yang ketujuh physical layer. Sedangkan pada TCP/IP model hanya terdapat 5 layer. Yang pertama application, yang kedua transport, yang ketiga network, yang keempat data link, yang kelima physical. Perbedaan utama adalah pada application layer di OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama application, yang kedua presentation, yang ketiga session. Nama PDU protokol data unit, layer 7 PDU, layer 6 PDU, layer 5 PDU, layer 4 segmen, layer 3 paket, layer 2 frame, layer 1 bit. Layer 5 sampai 7 disebut upper layer berkaitan dengan aliran data, sedangkan layer 1 sampai 4 disebut lower layer berkaitan dengan interface, format data dan komunikasi. Sekian pembahasan bab 3 networking model, semoga bermanfaat dan menambahkan pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.